balik lagi nih. Kita bakal membahas film thriller berjudul Curve yang rilis tahun 2015 kemarin. Bercerita tentang seorang gadis yang pergi melakukan gladi bersih pernikahannya. Namun di jalan dia bertemu pria muda yang membantunya memperbaiki mobil. Sebagai bentuk terima kasih, dia pun menawarkan tumpangan pada pria tersebut. Namun tak berselang lama dia menyadari kalau pria yang bersamanya bukanlah orang baik. Penasaran dengan kisahnya? Mari kita masuk ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu kita intro dulu ya. Film dimulai dengan diperlihatkan seorang gadis sedang dalam perjalanan ke Denver untuk melakukan gladi bersih pernikahannya. Di perjalanan, Mallory yang nampak ragu dengan pernikahannya mendapat panggilan video call dari saudaranya, Ella. Di sini diketahui kalau calon suaminya membatalkan rencana bulan madu mereka demi pekerjaan. Karena kesal, dia memutuskan untuk mengambil jalan memutar agar bisa melihat Grand Canyon lebih dulu. Yang tak lama berselang, mobilnya tiba-tiba saja mogok. Dia pun keluar untuk memeriksanya. Mallory juga mencoba menghubungi seseorang, namun dia tidak mendapat sinyal. Saat Mallory ingin mengganti pakaiannya di bagian belakang mobil, seorang pria datang menawarkan bantuan. Christian menyalakan mobilnya dan menyuruhnya mengemudi dengan hati-hati. Mallory mulai pergi, namun karena rasa bersalah dia berhenti dan menawarkan tumpangan pada orang yang telah membantunya tersebut. Awalnya semua berjalan baik, sepanjang perjalanan mereka membahas kehidupan Mallory. Namun tak berselang lama dia mulai bertingkah aneh. Christian berbicara tentang bagaimana takdir menyatukan mereka dan membuat serangkaian perjalanan ini terjadi. Mendengar hal itu membuat Mallory berhenti dan menyuruhnya keluar. No, we're gonna go on a nice little drive. Tapi Christian mengeluarkan pisau dan menyuruhnya kembali mengemudi. Mallory melihat sabuk pengaman Christian lepas dan mencoba menghabisinya dengan melaju menuju pagar pembatas jalan dekat tikungan. Mereka menabrak dan terjatuh ke jurang. Mallory sadar dan menemukan mobilnya sudah terbalik. Dia melepas sabuk pengamannya untuk keluar dari sana, tapi gagal karena kakinya terjepit di kursi. Sambil mengamati Christian lewat kaca spion, Mallory mencoba mengambil pisau yang berada tepat di samping mobil. Christian yang masih hidup senang melihat Mallory terjebak. Dia meninggalkannya sendirian di sana. Mallory berteriak sekuat tenaga untuk meminta tolong, namun tak ada satupun orang yang mendengarnya. Help, I'm down here. Saat malam, Mallory yang kedinginan meraih baju pengantinnya dan menjadikannya selimut. Meski ketakutan, Mallory berusaha untuk bertahan. Setelah beberapa hari, Christian datang ke sana untuk melihat keadaan Mallory. Dia menjelaskan kalau dia menemukan pondok di hilir sungai. Tidak ada orang ataupun telepon, tapi dia merasa seseorang akan kembali ke sana. Setelah berbicara, dia lalu pergi tanpa meninggalkan makanan ataupun minuman untuknya. Malamnya dia mengambil KTP Christian dan menuliskan catatan kalau orang ini berusaha membunuhnya. Mallory juga menemukan rokok dan korek bread. Dia membuat api unggun di sampingnya. Dia kembali memeriksa dompet Christian dan menemukan foto kecilnya bersama keluarganya. Setelah beberapa hari, Christian kembali datang melihatnya. Dia menjelaskan situasinya di pondok yang dia temukan. Christian juga mengatakan kalau dia telah memperbaiki palang yang dia tabrak agar tidak ada orang yang berhenti di sana dan memeriksanya. Mallory yang telah menemukan ponselnya berusaha menyembunyikannya namun gagal. Ponselnya bunyi tepat sesaat Christian ingin pergi. Dia lalu merebut dan menghancurkan ponsel tersebut. Mallory memintanya membebaskannya. Tentu saja Christian yang menikmati penderitaan Mallory tidak akan melakukannya. Sebelum pergi, dia memberikan gergaji pada Mallory untuk membebaskan dirinya dari sana. No, I can't do that. Malamnya, di saat Mallory sangat kehausan, hujan turun. Dia menampung air di plastik dan meminumnya. Radio mengumumkan adanya banjir. Di sini dia melihat mobil berhenti tepat di atasnya. Mallory yang nyaris putus asa berteriak sekuat tenaga, yang ternyata itu adalah Christian. Dia kembali datang untuk melihatnya. Mallory menjebaknya agar dia masuk ke mobil dan memeriksanya. Dan cara Mallory berhasil. Christian masuk ke mobil dan saat sadar kalau itu jebakan, Mallory dengan cepat melukainya dan mengambil kunci mobilnya. Dia membunyikan mobil Christian dan melempar kuncinya. Dia naik ke atas dan berusaha menghentikan suara mobilnya. Dia mengatakan kalau dia baik-baik saja pada kendaraan yang lewat. Tapi tak berselang lama seorang polisi menepi dan melihatnya. Christian berbohong kalau kuncinya tertinggal di dalam mobil. Dia meminta petugas mengantarnya ke pondok. Namun petugas ini merupakan kenalan dari pemilik pondok tersebut.
Saat mereka akan pergi, petugas mendengar suara klakson Mallory. Dia memeriksanya, namun Christian mengatakan tidak mendengar apa-apa dan menyuruhnya bergegas karena hujan makin deras. Hey, it's really starting to come down. Di radio petugas ada pengumuman tentang hilangnya Mallory yang terakhir terlihat mengemudi dari San Francisco menuju Denver. Hujan yang semakin deras membuat Mallory tenggelam akibat banjir. Dia berusaha meloloskan diri namun gagal hingga mobilnya hanyut terbawa air. Karena hal itu, kaki Mallory yang terjepit akhirnya lepas. Dia berenang dan bergegas pergi dari sana. Mallory berjalan dan menemukan pondok yang Christian tempati. Awalnya dia ingin pergi dengan cepat agar tidak ketahuan. Namun suara teriakan minta tolong menghentikannya. Mallory yang kesulitan berjalan mendekati pondok tersebut dan terkena jebakan. Beruntung kayu yang dia gunakan berjalan yang masuk jebakan tersebut. Dia pun berhati-hati memeriksa mobil dan mengintip di jendela. Mallory melihat seorang gadis diikat di kasur dan mendengar suara Christian berbicara di ruangan yang lain, menyakiti petugas yang telah membantunya sebelumnya. You stopped helping. I didn't ask you to. You made the Saat Mallory melihatnya naik, dia lalu masuk dan mengambil senjata petugas. Setelah itu, dia masuk ke kamar gadis yang diikat tadi. Sedangkan Christian memakai seragam petugas. Dia mencoba menyamar sebagai polisi. Mallory bersembunyi di balik pintu dan melarang Christian menyentuh Katie. Dia menggigit tangan Christian dan kabur. Katie yang kabur lebih dulu sudah ada di depan. Namun Mallory masih terjebak di dalam. Dia bersembunyi di bawah meja, namun Christian menemukannya. Mallory menekan luka Christian dan naik ke atas. Christian berpikir Mallory turun lewat jendela dan memeriksanya. Yang nyatanya dia berada tepat di belakang dan mendorongnya. Christian terjatuh dan mengenai perangkap yang dia buat. You need some help? Mallory mendekatinya dan mengatakan kalau sepertinya dia masuk ke mobil yang salah. Dan mengembalikan semua ucapan Christian saat dia terjebak. Maybe you just got in the wrong fucking car! Film diakhiri dengan diperlihatkan Mallory membawa Katie pergi dari sana dan menenangkan gadis tersebut dan mengatakan semuanya akan baik-baik saja. Yap, itu tadi alur cerita dari film Court dari Netflix. Buat kalian yang suka film thriller, film ini wajib masuk di list tonton kalian. Mungkin segitu dulu dari Story of Movie. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di next video. Bye-bye.